Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan sebuah aktivitas. Dan salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori perdagangan internasional. Sebelum kami masuk di teori, saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu Rahmi, dan kedua Nurfadillah, dan ketiga Raif, saya sendiri. Perdagangan internasional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Perdagangan internasional merupakan salah satu indikator untuk dapat mengetahui maju tidaknya pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Kegiatan utama yang berjalan di dalamnya ada dua, yaitu impor dan ekspor. Impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada suatu negara untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan negara yang bersangkutan. Kegiatan impor dan ekspor inilah yang dapat meningkatkan kemajuan ekonomi. Keuntungan yang didapatkan dari sektor impor yaitu negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri. Keuntungan dari sektor ekspor adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan devisa untuk negara. Karena itulah perdagangan internasional menjadi salah satu hal yang penting bagi kemajuan suatu negara. Teori-teori perdagangan internasional. Teori dikemukakan mutlak absolut. Adam Smith merupakan orang yang menemukan teori keunggulan mutlak. Berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya, dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dalam produksinya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Negara dapat dikatakan mempunyai keunggulan mutlak apabila dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan negara lain. Sebagai contoh, Jepang adalah negara yang memproduksi mobil jumlah besar dengan merek-merek ternama seperti Honda, Suzuki, dan lain-lain. Keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh seorang bernama David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut di mana negara yang tidak memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dibandingkan dengan negara yang memiliki keunggulan absolut. Menurutnya, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dihasilkan di negara tersebut. Selain itu, keunggulan berkomparatif akan muncul ketika negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain.